Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Amarullah, NIM 220225, kelas RA8, Prodi Manajemen. Tujuan saya membuat video ini tak lain untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah perilaku keorganisasian yang diampu oleh Bapak Ade Faisal Mabsuti SEMM. Saya akan membahas sedikit PPT yang saya buat, yaitu mengenai tentang membangun kerja tim yang efektif. Bekerja dalam tim, pada era saat ini setiap individu dituntut untuk mengerjakan pekerjaannya masing-masing dengan baik, tapi di sisi lain tidak semua pekerjaan dapat dikerjakan seorang diri. Ada saat-saat di mana seseorang harus membentuk atau bergabung dalam tim untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam sebuah tim, individu-individu tersebut harus saling berinteraksi dan berkomunikasi guna mewujudkan tujuan-tujuan mereka. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai tim, ada hal-hal lain yang perlu diketahui seperti apa itu tim dan organisasi. Berikut adalah beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian organisasi dan tim. Organisasi pada hakikatnya terdiri atas individu-individu dan kelompok-kelompok yang harus bekerja sama dan mengkoordinasikan aktivitas mereka guna mewujudkan tujuan-tujuan. Tim adalah kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi dan berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Berdasarkan definisi dari Richard dan Dave, ada 3 komponen utama dalam tim, yaitu diperlukan 2 orang atau lebih. Kedua, orang-orang dalam sebuah tim akan melakukan interaksi secara rutin. Ketiga, orang-orang dalam tim memiliki tujuan kerja. Buat tim menjadi efektif. Dalam sebuah organisasi, sebuah tim dibangun oleh manajer. Manajer harus melakukan hal-hal tertentu agar anggota tim dapat bekerja dengan baik. Ada beberapa faktor yang berkaitan dengan kinerja tim yang efektif. 3 hasil tersebut adalah keluaran produktif, kemampuan untuk beradaptasi dan belajar, serta kepuasan diri. Model tim yang efektif. Karakteristik penting dari sebuah tim adalah jenis timnya, struktur tim, dan komposisi timnya. Manajer harus memutuskan kapan ia menciptakan tim permanen dalam struktur formal dan kapan menciptakan sebuah tim yang mengerjakan tugas sementara. Karakteristik tim ini mempengaruhi proses-proses yang ada di dalam tim, yang pada akhirnya akan mempengaruhi keluaran, kepuasan, kontribusi tim pada adaptabilitas organisasi. Yaitu mengetahui ketidaktahuan. Pemimpin yang baik tidak takut mengakui ketidaktahuannya dan meminta pertolongan. Jadi dalam tim itu harus ada tolong-menolong untuk tujuan bersama. Dan itu juga kepemimpinan tim yang efektif. Ini harus tujuan. Terdapat 3 cara spesifik yang dapat digunakan pemimpin untuk berkontribusi pada kesuksesan tim. Mengarahkan anggota-anggota untuk mencapai satu tujuan. Sudah menjadi tanggung jawab seorang pemimpin untuk menyampaikan tujuan dan arahan yang jelas serta bersifat, yang merupakan salah satu unsur kunci dari sebuah tim yang baik. Kedua, berbagi kekuasaan. Pemimpin harus memiliki keyakinan bahwa anggota-anggota tim yang lain akan membuat keputusan yang baik. Bahkan jika keputusan-keputusan yang dibuat anggota tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh sang pemimpin untuk dipilih. Jenis-jenis tim. Selain itu, dalam kenyataan terdapat berbagai jenis tim. Tiap-tiap tim biasanya memiliki berbagai karakteristik yang berbeda. Berikut ini adalah jenis-jenis tim. Jenis-jenis tim terbagi menjadi 3, yaitu tim formal, tim horizontal. Tim formal adalah tim yang dibentuk secara sengaja oleh manajer yang diberi tanggung jawab
melakukan tugas tertentu untuk membantu organisasi untuk mencapai sasarannya. Tim formal terbagi menjadi dua, yaitu tim vertikal dan tim horizontal. Tim vertikal yaitu tim yang terdiri atas manajer dan bawahannya dalam suatu perusahaan, dan tim horizontal yaitu tim yang terdiri dari beberapa pekerja dengan hierarki sama dan berasal dari departemen yang berbeda. Tim horizontal terbagi lagi menjadi tiga, yaitu tim komando, tim komite, dan tim gugus tugas. Tim komando yaitu sebuah tim yang terdiri dari seorang manajer dan karyawan yang melapor pada manajer tersebut. Tim komite adalah sebuah tim organisasi formal, biasanya relatif berumur panjang dan diciptakan untuk organisasi khusus. Gugus tugas yaitu atau yang disebut dengan tim proyek, yaitu tim yang dibentuk untuk menangani masalah spesifik. Selanjutnya yaitu tim informal. Tim informal yaitu tim yang diarahkan sendiri. Tim yang terdiri atas 5 hingga 20 orang dengan bermacam-macam keterampilan dan melakukan penggiliran kerja dalam memproduksi produk atau layanan servis dan supervisi oleh anggota terpilih. Tim formal terbagi menjadi dua, yaitu tim penyelesaian dan tim rujukan. Tim penyelesaian masalah yaitu tim yang berasal dari departemen yang sama dan mendiskusikan cara untuk memperbaiki kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Tim rujukan yaitu tim yang dijadikan identitas oleh individu dan untuk membandingkan diri mereka sendiri. Pengerahan tim yang inovatif. Beberapa pendekatan baru yang menarik mengenai kerja tim telah dihasilkan dari kemajuan teknologi, informasi, pengharapan pegawai yang berubah, dan globalisasi bisnis. Ada dua jenis tim yang makin sering digunakan, yaitu tim virtual dan tim global. Tim virtual, tim yang berisi anggota yang terpisah secara geografi dan organisasi dan menjalankan pekerjaan mereka dengan menggunakan teknologi informasi yang maju. Adapun tim global yaitu tim kerja yang terdiri atas anggota dari berbagai bangsa aktivitasnya dan mencakup lebih dari satu negara. Selain penyerahan tim yang inovatif, ada juga karakteristik tim. Karakteristik tim terbagi menjadi 3, yaitu ukuran, keberagaman, dan peran anggota. Ukuran tim tidak boleh terlalu besar juga tidak baik. Apabila tim berukuran cukup sedikit, setidaknya sebuah tim terkomposisi oleh 3-6 anggota. Tim berukuran besar berkemampuan baik menampung berbagai keterampilan untuk menyelesaikan tugas serta menyelesaikan permasalahan secara agraris. Yang kedua yaitu keberagaman. Sebuah tim membutuhkan beragam keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman. Kemungkinan besar tim yang bersifat heterogen lebih efektif daripada tim bersifat homogen. Tim yang beragam menghasilkan solusi yang lebih inovatif dalam menyelesaikan masalah. Keberagaman dapat berkontribusi pada tingkat pertentangan yang sehat sehingga dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu peran anggota. Ada dua jenis peran anggota dalam tim. Yang pertama yaitu peran spesialis tugas, di mana seorang menggunakan waktu dan energinya untuk membantu tim menyelesaikan tugas. Adapun perilaku yang ditunjuk biasanya seperti menciptakan ide, mencari informasi, meringkas, dan mengenai. Yang kedua yaitu peran sosial emosional, di mana seorang memberikan dukungan untuk kebutuhan emosi setiap anggota dan kesatuan sosial. Mereka menunjukkan perilaku di bawah ini seperti mendorong, menyelaraskan, mengurangi ketegangan, serta melakukan kompromi terhadap tim lainnya. Menurut ahli dari R.L. Duff tahun 2010, tim yang baik beranggotakan orang-orang yang berperan sebagai spesialis tugas serta sosial emosional. Tim yang seimbang akan bekerja dengan baik dalam jangka waktu lama karena akan memberikan kepuasan pada diri setiap anggota serta
memungkinkan dikerjakannya tugas demi mencapai tujuan bersama. Dalam mengatasi kendala, apabila suatu tim sedang berada dalam tempat yang berbeda atau yang disebut dengan tim global, maka cara yang mungkin dapat diterapkan antara lain yaitu membuat pertemuan tim untuk membicarakan berbagai kendala yang dihadapi dan untuk menemukan solusi, memperbaharui strategi untuk memajukan perusahaan. Terusnya mendiskusikan masing-masing tugas dalam tim, menyamakan pandangan agar dapat menciptakan goal congruence, mempererat tali persaudaraan dan kekompakan. Menurut RLDAF pada tahun 2010 juga, tim yang baik beranggotakan orang-orang yang berperan sebagai spesialis tugas serta sosial emosional. Kesimpulan, sebuah tim merupakan aspek inti dalam sebuah organisasi saat ini. Kesuksesan dalam mengelola tim merupakan suatu kerja keras dari manajer dan organisasi. Tim di dalam organisasi bekerja sama mengkoordinasikan tugas mereka untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Banyak tugas dalam organisasi yang bersifat saling bergantung sehingga membutuhkan suatu kerja sama untuk menyelesaikannya. Kerja yang efektif dan efisien merupakan sasaran sebuah organisasi. Begitu pula, tim dalam sebuah organisasi harus mampu bekerja secara efektif serta efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.